Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 268 sampai 269, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan, baik dari kalangan manusia atau jin, meskipun konotasinya dari mayoritas ulama ahli tafsir memaknakan dengan iblis dan bala tentaranya. Syaitan selalu dan senantiasa menakut-nakuti umat manusia dengan kefakiran. Fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari, dan sering kita sampaikan dan tidak akan bosan untuk kita jelaskan, di antara fungsi fi'il mudhari lil istimrar wat tajaddud, terus menerus dan akan selalu ada formula baru. Dengan fungsi ini, maka ayat yang kita baca, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, syaitan akan selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran di setiap masa dengan bentuk yang berbeda-beda. Sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai detik ini, ila yaumil qiyamah, syaitan tidak pernah bosan mengganggu Bani Adam. Salah satu gangguan yang diberikan was-was berupa takut miskin. Dan akan selalu tajaddud, selalu menggunakan formula baru. Nenek moyang kita diganggu dengan was-was ini. Orang tua kita dahulu juga diganggu dengan was-was ini.
Kita juga diganggu dengan was-was ini. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita akan diganggu dengan was-was yang sama. Zaman sekarang para santri diganggu dengan was-was takut miskin, gaya yang berbeda menyelinap dalam hati para santri sebuah was-was. Mas, kapan nikah? Baik ikhwan atau akhwat, kapan nikah? Sang santri bercermin sembari melihat akte kelahiran. Oh, saya sudah tua, sudah saatnya menikah. Berapa usia tua yang dimaksud? 21. Naam, ini yang terjadi. 21 menganggap sudah tua dirinya, padahal kakeknya masih mau nambah lagi, merasa masih muda dan tidak mau dipanggil mbah. Jangan panggil mbah, panggil ya, sampai ada ini nyata, ya toh, ngerayu abinya supaya diajak ke tempat rekreasi. Abinya nggak mau, nggak gampang keluar. Sampai di titik, ya sudah, satu syaratnya. Apa Bi? Nanti di tempat rekreasi jangan panggil abi. Lah terus manggil apa? Supaya terkesan abinya masih muda. Oh, yang sudah tua, betul-betul tua, menolak tua. Lah ini masih unyu-unyu, masih muda, potensial. Dibuat oleh syaitan merasa tua sebelum waktunya. Saat saya sudah tua. Ente berapa usianya? 21 Ustaz, 25 Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Mas, perjalanan Anda masih panjang. Satu bentuk was-wasnya. Kalau sudah merasa tua sebelum waktunya, kayaknya sudah saatnya saya menikah. Sampai di sini masih wajar, walaupun sudah area berbahaya. Hadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Setelah itu muncul was-was. Akibat apa? Beberapa kali menghadiri undangan walimah. Walimah di sini dia ikut akdun nikah. Walimah di sana ikut akdun nikah. Walimah di seberang sana ikut akdun nikah. Dia pelajari baik-baik. Ternyata akhwat sekarang kalau mau nikah maharnya harus emas. Kemarin emas 25 gram. Itu wis ngeluh. 1 gram emas sudah 1 juta lebih. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nek 25 ya tinggal dikalikan. Yang sebelah sana 0,5 kilo. 0,5 kilo emas. Kalau 0,5 kilo gula, garam, aman. Emas. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Di situ syaitan masuk. Perjalanan pulang dari berbagai lokasi walimah, dia hanya terdiam, membisu, berpikir, saya sudah tua, sudah saatnya menikah. Kalau dulu para sahabat dinikahkan dengan hafalan Al-Quran, kalau ini yang saya andalkan, sampai tua nggak ada yang mau nikah sama saya. Karena tidak ada ceritanya dinikahkan dengan hafalan Al-Quran. Ini seneng yang hafal 30 juz, laku keras.
Tidak ada. Dulu zaman Nabi ada yang menikah hanya dengan mahar cincin dari besi. Tahu cincin dari besi? Baut. Loh, iya toh? Baut. Modal mahar baut bisa nikah. Sekarang sudah berbeda. Ya. Kalau saya terus di pondok, usia sekarang saya 21, program masih 5 tahun lagi 26. Makin tua. Dan saya belum punya kerjaan. Malu ngandalkan orang tua. Ya toh? Karena terpengaruh dengan banyaknya tulisan hikmah di belakang punggung truk perintis bukan pewaris. Gitu ya. Mau perintis mau pewaris itu kondisi yang Allah pilihkan. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Begitu masuk was-was tadi, ketakutan mulai muncul. 1, takut enggak laku. 2, masa depan mengkhawatirkan. Dia melihat sekilas, santri ini enggak menjanjikan. Ya toh? Santri enggak menjanjikan. Belum ada ceritanya orang melamar kerja, ya toh, di sebuah perusahaan bonafit. Dia masukkan lamaran pekerjaannya kemana? Telkomsel. Kok pede banget ke Telkomsel? Saya di pondok dulu sering jadi humas. Ditengok pengalaman kerja jadi humas 6 tahun di pesantren. Bagian penerimaan tamu juga sama 6 tahun. Setelah itu ada sertifikat hafal usulul tsalatsa, qawaidul arba, umdatul ahkam, riyadhus shalihin. Enggak kanggo. Mas, yang dibuka lowongannya cuma 2. Ya, cleaning service sama UB. Mau apa enggak? Lah dia melamar untuk lowongan manajer. Khadibidina azanillahu wa iyyakum. Dilamar pakai sertifikat hafalan Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Usulul Tsalatsa, ya enggak masuk. Makin takut. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Akhirnya, Ustaz, saya izin cuti. Kenapa? Abimu sakit toh? Enggak, Ustaz. Terus saya mau kerja. Lah, ngapain kerja? Loh, Ustaz, kerja kan halal. Saya tanya bukan hukumnya. Ngapain kerja? Usia Anda potensial untuk menjadi santri yang baik, hafal Quran, hafal banyak hadis, faham banyak penjelasan ulama, ahli dalam banyak bidang-bidang ilmu. Umat butuh pakar fikih, umat butuh pakar tafsir, umat butuh pakar bahasa Arab, dan cabang-cabang ilmu yang lain yang bisa diharapkan santri yang masih muda dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Kalau ngandalkan bapak-bapak, mohon maaf banget, nggak bermaksud apa-apa. Ngandalkan bapak-bapak, taklim belum selesai, faedah pertama sudah nggak tahu kemana larinya. Taklimnya belum selesai, bahkan sudah dicatat. Ketika ditanya balik, nyatet di mana tadi ya? Buku dibawa, bolpen ada, sudah mencatat. Ketika ditanya oleh Ustadz, nyari. Sebentar, tadi itu saya catat, tapi saya kok lupa ya. Dicek, ternyata catatannya daurah 2 pekan lalu. Yang bisa diharapkan santri-santri muda yang potensial. Ingat, asyaitanu ya'idukumul faqra
wa ya'murukum bil fahsya. Modus operandi syaitan kalau sudah takut miskin dibawa pada was-was berikutnya, wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan akan selalu mengajak, memerintahkan untuk melakukan perbuatan dosa yang keji. Modus operandinya jelas. Begitu berhasil rasa takut untuk miskin menguasai hati, diarahkan untuk melanggar syariat. Gak mungkin syaitan memberi was-was untuk takut miskin, setelah itu dihasung untuk gemar qiyamul lail. Ya, muncul was-was ini syaitan. Kamu kapan nikahnya? Harus segera nikah. Ambil rizki yang banyak. Caranya banyak-banyak qiyamul lail. Enggak mungkin. Syaitan itu enggak ada ceritanya insaf. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Enggak ada ceritanya iblis tobat. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sudah takut miskin, dibawa untuk melanggar syariat. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan dan fadilahnya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah menjelaskan salah satu cara syaitan menyesatkan Bani Adam dengan senjata takut miskin. Yang kalau sudah masuk, takut miskin tadi membawa hamba-hamba Allah melanggar syariatnya. Entah dengan meninggalkan perintah, atau justru melakukan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan perbandingan. Kalau ikut syaitan, ujung-ujungnya akan terjerumus dalam dosa. Tapi kalau ikut dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan ampunan, Allah janjikan keutamaan. Di akhirat dijanjikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia rizkinya dijamin. Allah tutup dengan ayat yang luar biasa. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Artinya apa? Hadiah ini tidak terbatas. Kalau kita sering dengar promo begitu ya. Beli 1 gratis 2. Diskon 70%. Yang beli ini dapat hadiah itu. Ada keterangan dalam kurung selama persediaan masih ada. Walaupun jumlahnya 1 kan juga persediaan. Dalam ayat ini hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dan keutamaan tidak terbatas. Wallahu wasi'un alim. Ayat selanjutnya Allah hendak menyadarkan hamba-hambanya jangan hanya fokus dengan harta dunia yang dianggap sebagai rizki yang paling utama yang harus dikejar mati-matian. Allah melanjutkan di ayat 269, yu'til hikmata may yasha. Allah berikan al-hikmah kepada hamba yang dikehendaki. Ilmu,
sunnah, amal saleh, keimanan. Ini semua ada pada para santri. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan al-hikmah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang mendapatkan al-hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian ditutup dengan ayat penutup yang harus kita renungkan bersama. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tetapi tidak ada yang menyadari hal itu kecuali ulul albab. Mana para santri di sini? Para santri, halo, angkat tangan yang jadi santri. Loh, enggak ono iki. Turu kabeh santrinya. Hah? Mau tak kasih hadiah loh ini. Voucher belanja. Di mana ini? Oh, di Syirkah. Bukan Indomaret ya. Mana para santri? Ini santri ini ya. Ayo, Mas, namanya siapa, Mas? Ayub. Ya, Ayub. Masya Allah, penyabar berarti. Mas Ayub, apa artinya ulul albab? Oh, Masya Allah, kelihatan toh sabar. Kalau orang nggak sabaran itu kan buru-buru jawab. Nah, beliau sabar. Mas Ayub, ulul albab. Wallahu a'lam. Fadhol. Sudah bersabar. Fadhol, Mas. Santri yang gede yang mana? Mana santri yang gede? Mana santri yang gede? Wah, didominasi dengan bapak-bapak ini. Ah, itu. Cek. Namanya siapa? Hah? Farid. Ya salah. Berdiri Farid. Berdiri. Nah, apa artinya ulul albab? Orang yang berakal. Fadhol. Ini bukti kesekiannya. Coba lihat wajahnya. Nah kan, seneng kalau dipanggil dapat hadiah. Oh, luar biasa. Allahumma barik. Dari mana Farid? Metro. Thayyib. Jazakallahu khair. Naam. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tetapi tidak ada yang menyadari hal itu. Menyadari apa? Halo kaum muslimin. Menyadari apa? Menyadari dua ayat sebelumnya yang dijanjikan oleh Allah ampunan dan keutamaan. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan salah satu nikmat Allah yang paling baik al-hikmah. Yang dapat al-hikmah, ada yang menafsirkan iman, ada yang menafsirkan ilmu, ada yang menafsirkan sunnah, ada yang menafsirkan al-amalus saleh. Dapat semuanya. Dan ini ada pada kalangan santri. Faqad utiya khairan katsira. Dia dapat kebaikan yang banyak. Tapi tidak ada yang menyadarinya kecuali hamba-hamba yang berakal. Menurut terjemahan dari Akhuna Farid, yang enggak sadar tentang keutamaan ini berarti loh, berarti nah ini berat, ya kan? Berat. Loh, ini sembarangan Ustadz ini, ya kan?
Ya memang kita nggak sadar Ustaz, tapi masa kita dikatakan kurang akal? Nah, di sini pentingnya tahu tafsir. Kalau Allah menggunakan kalimat wa ma yadzakkaru illal uqala, nah baru, ya kan, nggak ada yang mengetahui hal ini kecuali yang berakal, nggak ada yang sadar kecuali yang berakal. Berarti kalau nggak sadar, nah beliau yang bertanggung jawab ya. Baik. Tapi Allah gunakan kalimat illa ulul albab, pemilik albab. Albab jamak dari lubun. Apa lubun? Al-aqlus sahih, akal sehat sesuai fitrah. Kalau masih sesuai dengan fitrahnya, dia sadar rizki yang terbaik yang diberikan Allah kepada seorang hamba bukan harta, bukan dunia, tapi al-hikmah. Ya, kalau kita dengan segala kenyataan yang kita saksikan dengan kedua mata kita, malah ada yang 4 karena pakai kacamata, ya toh, tak kunjung menyadarkan kita nikmat al-hikmah jauh lebih besar dari sekedar harta dunia. Tanda kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Jangan-jangan fitrah kita sudah banyak noda-noda bandel akibat dosa. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata menjelaskan ayat ini, laisa lisyaitani silahun lil insan, tidak ada senjata yang digunakan syaitan menyesatkan Bani Adam mithla khaufil faqri, yang lebih mematikan daripada senjata was-was takut miskin. Syaitan tidak menggunakan senjata pemusnah massal, ya, dengan nuklir, rudal balistik dan lain sebagainya. Tidak. Syaitan gunakan senjata yang lebih berbahaya, takut miskin. Fa idza waqa'a fi qalbil insan, kalau rasa takut miskin menguasai hati manusia, mana'al haqqa, satu, dia akan menolak kebenaran. 2, wa takallama bil hawa, berbicara dengan hawa nafsu. Wa dhanna bi rabbihi dhanna sau', yang ketiga, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek masing-masing kita, sanibidina azanillahu wa iyyakum. Rasa khawatir, gelisah, takut dengan kemiskinan pada level yang berbahaya untuk keimanan seorang hamba, yang menjadikan hamba tersebut berani menolak kebenaran. Saat dikatakan, mas ini riba, haram hukumnya, tidak apa-apa kalau cuman dikit-dikit. Bahaya. Tanpa disadari,
Takut miskin yang menjadi senjata syaitan berhasil masuk menguasai hati kita. Senjata yang digunakan oleh syaitan ini berbeda dengan senjata-senjata yang kita lihat dari musuh-musuh Allah yang digunakan orang-orang kafir. Kalau kita dibelenggu, kalau kita diborgol, kalau kita diikat, kita tahu kalau kita sedang dikuasai oleh musuh. Tapi syaitan berbeda, permainannya halus, lembut, bahkan tak berasa. Dari mana kita tahu kalau syaitan sudah berhasil menguasai kita, berhasil memberikan was-wasnya? Penjelasan dalam halaqah-halaqah ilmu semacam ini yang bersumber dari Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama itu yang menyadarkan kita. Kalau hanya takut miskin, bisa dikatakan semua manusia enggak mau miskin. Tabiat asal manusia wa tuhibbunal mala hubban jamma, senang harta dengan kecintaan yang sangat kuat. Itu manusia. Saking senangnya harta, enggak mau kehilangan. Akhirnya efeknya apa? Enggak mau miskin. Masih wajar. Menjadi tidak wajar kalau sudah diarahkan oleh syaitan jatuh dalam fahsya, dosa-dosa besar. Ditandai dengan apa? Penjelasan yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Mana'al haqqa, menolak kebenaran. Takallama bil hawa, bicara dengan hawa nafsu. Wa dhanna bi rabbihi dhanna su'udzon kepada Allah. Salah satu bentuk su'udzon apa? Khawatir enggak kebagian rizki. Kalau saya mondok terus nanti gimana Ustadz rizki saya? Padahal kita berada di jalan pintas menuju surga yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kita suudzon kepada Allah? Wah, jangan-jangan Allah mengabaikan kita, lupa, gelap masa depan nanti kalau meneruskan perjalanan. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah muncul 3 tanda ini, segera bersihkan hati kita dari noda-noda dosa dengan banyak-banyak istighfar. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus dipahami terutama para santri yang sudah mulai khawatir dengan bayang-bayang rizki. Naam, kesadaran bahwasannya rizki bukan hanya melulu tentang harta sudah ada, Ustadz. Naam, kita sudah memiliki rizki-rizki yang jauh lebih besar, lebih utama, lebih dibutuhkan dari sekedar harta. Tetapi seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, memang belum cukup untuk membuat langkah ini semakin yakin kalau sudah berjalan di atas jalan yang benar. Apalagi anak-anak muda, mereka menuntut adanya jaminan. Jaminannya apa, Ustadz? Kita para santri tidak boleh takut dengan bayang-bayang rizki. Jaminannya apa, Ustadz?
Sebagian menganggap jaminannya ijazah. Apalagi sekarang ijazahnya sudah ijazah resmi. Ya, sudah diupayakan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dengan berbagai sistem yang memungkinkan. Itu Ustaz jaminannya. La, ijazah tadi menunjang keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan antum, studi antum, supaya nanti lebih mudah regulasinya untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Misal mau keluar negeri, ya mudah. Ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum. Bukan jaminannya dengan ijazah. Terus apa jaminannya Ustaz? Jaminannya ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum. Akan saya nukilkan dari ucapan salah seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Ibrahim ibni Abdillah At-Tuwaijiri. Beliau mengatakan, waqtisabu mahasinil akhlaqi wal adab afdalu min iktisabi al-fiddati wal dhahab. Membentuk akhlak yang mulia, adab yang utama lebih baik dari sekedar kerja cari perak dan emas permata. Nah, ini yang menarik. Kebanyakan orang akan beranggapan apa? Loh, yo kerja lebih baik menghasilkan fulus. Kalau taklim, nyantri, nggak ada fulusnya. Tapi memang akhlaknya bagus. Tapi memang adabnya membaik. Dari tutur kata, perilaku, ya, dan lain sebagainya memang membaik. Tapi kan manfaatnya kayaknya lebih banyak Ustadz kalau kerja. Nah, ini yang perlu dipahami. Ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum, terutama para santri. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ini nukilan yang kedua. Para santri tolong dicatat. Beliau mengatakan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin dunia harus punya ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin akhirat harus punya ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat sekaligus, dunia iya, akhirat juga iya, fa'alaihi bil ilmi, harus punya ilmu. Syuf, sepintas, ini Imam Syafi'i gimana maksudnya? Mau dunia harus punya ilmu, mau akhirat harus punya ilmu, mau dunia sama akhirat juga harus punya ilmu. Memang kalau kita melihat dengan kacamata ahlud dunia, nggak gatuk, nggak ketemu. Khandibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi subhanallah, kalau kita ganti kacamatanya dengan kacamata syariat,
dengan kacamata sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan nampak apa yang dimaksud oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan itu membuktikan penjelasan yang disampaikan oleh al-Imam At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala. Ini saling melengkapi, saling menunjang. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Perlu dipahami, terutama para santri, ya, yang antum lakukan di pondok pesantren dari menghafal ilmu Al-Quran dan hadis, mengamalkan ilmu untuk membentuk karakter yang baik, adab yang mulia. Ma'asyiral muslimin, terutama para santri, itu menjadi modal paling penting dalam berbisnis. Itu syarah dari penjelasan al-Imam Asy-Syafi'i. Ingin dapat dunia harus berilmu. Kalau akhirat jelas. Nah, ini yang kita butuhkan. Beliau mengatakan pengen dunia harus berilmu. Santri potensial untuk berhasil dalam semua hal, termasuk urusan dunia, apalagi akhirat. Tujuan utama, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi untuk mengusir ketakutan dari bayang-bayang rizki yang mulai meresahkan, teruskan langkah kalian wahai para santri dalam talabul ilmi. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian betul-betul serius, ikhlas mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jauh lebih baik dari apa yang bisa antum bayangkan. Ini membutuhkan waktu yang panjang kalau mau syarah yang detail. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi akan kita berikan pendekatan-pendekatan. Yang pertama, para santri di pondok manapun, asalkan itu ma'had ahlus sunnati wal jamaah, ma'had salafiyin, dilatih untuk jujur. As-sidqu, kejujuran. Wahai para santri, ini modal sukses nomor 1. Ya, modal sukses nomor 1, jujur. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, alaikum bis-sidqi, jadilah orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran menghantarkan kepada amal soleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan amal saleh mendekatkan pelakunya kepada surga. Terlihat ini babnya urusan akhirat, tapi subhanallah dampak dari hadis ini sampai urusan dunia. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allah wa iyyakum. Para santri, jangan takut dengan bayang-bayang rizki kalau kalian punya kejujuran. Ini bukan sekedar teori. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Terbukti nyata. Dia bukan sosok yang punya gelar berderet,
bukan LC, bukan MA, bukan doktor, juga bukan sarjana. Dia tidak mengemban dan tidak memiliki gelar-gelar strata pendidikan yang tinggi. Bukan sarjana ekonomi, bukan sarjana teknik sipil, bukan sarjana kedokteran, bukan. Santri biasa, berasal dari daerah terpencil. Kalau dari metro besar ya akhi, kota, masya Allah, dari daerah terpencil, ijazah bahkan tidak pegang. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Oh mungkin dia perintah pewaris, la. Hidup dari lingkungan keluarga yang sederhana, tapi punya kejujuran. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Ketika Allah bukakan jalan, dan subhanallah sudah berjalan hampir bahkan lebih dari 22 tahun, transaksi dengan jumlah besar, tidak pernah ketemu dengan orangnya secara langsung, modal telepon. Ya, ambil telur dan ibidina azani Allah wa iyyakum, modal telepon saja. Subhanallah, hamba yang jujur itu bisa dirasakan kejujurannya. Sebagaimana pendusta itu juga tercium aromanya. Dan ibidina azani Allah wa iyyakum. Bos-bos besar itu biasanya melakukan tes seleksi, punya banyak langganan, ada langganan-langganan baru, dia terbuka, diuji, ini langganan jujur atau enggak. Pemain-pemain besar paham, bisa membaca, oh orang ini jujur, dites 1 kali, 2 kali, 3 kali, jujur. Akhirnya dipercaya jadi agen telur, tapi nggak pernah ketemu, tatap muka nggak tahu, tahu nama tapi nggak tahu orangnya yang mana. Setiap lebaran dikirimi parselnya nggak main-main, bukan kopi, bukan juga merica, apalagi parfum minyak wangi. Sekali kirim parselnya kulkas, parsel lebaran dikirim kulkas. Zaman itu kulkas 3 pintu. So, 3 pintu. Pernah lihat kulkas 3 pintu? Jejer 3 pintu, tinggi, jauh lebih tinggi, hampir 2 meter 20 cm. Kulkasnya gede, nggak masuk di rumah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bayangane bos-bos kan, oh ini transaksinya sudah sampai sekian ratus juta, bahkan menyentuh M kan gitu ya. Ya otomatis kan rumahnya gede. Ada enggak? Ya toh? Dikirimlah kulkas. Begitu masuk, la haula wala quwata illa billah. Ini dari mana? Dari Pak Fulan. Ya, enggak disebutkan namanya. Kode etik jurnalistik. Ya, turun dari pickup dimasukkan ke rumah, gak muat. Kadifidina azani Allahu wa iyyakum, gak muat saking gedenya. Akhirnya supaya masuk renovasi, bongkar kusen-kusen pintunya, dibongkar supaya kulkas 3 pintu ini masuk. Ya, subhanallah. Kadifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau santri jujur, Anda dicari, bukan sama polisi. Ya, rizki itu mencari Anda. Wahai para santri, pegangi kejujuran dan di pondok dilatih untuk jujur. Ya, jujur terhadap ustadznya, jujur terhadap temannya, jujur terhadap dirinya sendiri. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di pondok dilatih agar santri punya integritas. 2,
punya integritas yang baik, gak asal comot, punya harga diri. Saya muslim, saya harus ambil rizki dari yang halal, tidak mau yang haram. Walaupun haram menggiurkan, la, halal lebih baik. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Santri dilatih untuk itu. Jangan mencuri walaupun kelaparan. Sabar. Itu dilatih untuk memiliki karakter yang kuat, mencukupkan diri dengan yang halal, integritas yang baik, punya kejujuran, integritas yang baik, harga diri yang dijaga, modal sukses. Wahai para santri, di pondok dilatih yang namanya etos kerja. Loh, kok bisa Ustadz? Ada piket, ya kan? Kerja bakti. Dan ditentukan kerja bakti dari jam sekian sampai jam sekian harus selesai, ya kan? Diawasi. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Para santri, itu jangan kalian anggap sebagai hukuman. Itu pembentukan karakter yang nanti di masa mendatang kalian butuhkan modal sukses. Jujur, punya integritas yang baik, kemudian etos kerjanya tinggi, khalas, sukses. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun tanpa ijazah, sukses insyaallah taala. Jangan khawatir, sudah terbukti. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ustaz, nanti jodoh saya gimana? Yang rajin taklimnya, yang serius belajarnya, sungguh-sungguh, dan kuncinya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada pada para santri, kisah lika-liku laki-laki yang gak laku-laku sampai luka-luka gak akan Anda temui. Yang biasanya berburu kesana kemari cari jodoh, ditolak berulang kali, ya itu memang garis takdir kaum laki-laki. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau Anda menjadi santri yang baik, berprestasi, Anda dicari. Siapa yang nyari? Calon mertua. Ah, Ustadz mengada-ngada. Enggak. Mana buktinya Ustadz? Ya, kode etik jurnalistik. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kata pepatah Arab, alal khabiri saqattum. Ya, di tangan sang ahli kalian sedang ditangani. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau santrinya berprestasi, punya kejujuran, punya etos kerja, integritas yang baik, dedikasi yang luar biasa, ini dicari. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan para santri ini yang potensial, sawa potensial, antum yang bakal dicari. Jodoh itu datang menghampiri, ya, bahkan berulang kali. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sekalipun Anda masih muda belia, tadi umur 21 sudah ngerasa tua, tapi kalau Anda menjadi bibit-bibit unggul, hanifidina azani Allahu wa iyyakum, saya katakan bibit unggul, bukan terlihat tua sebelum waktunya. Kan ada wajah-wajah boros, ya,
Biasanya itu tinggi, gede, brewok kan gitu ya. Kholas, Mas, enggak dipanggil Mas, Pak, kan gitu ya. Naam. Itu namanya bibit unggul. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Orang menangkap kedewasaan pada diri antum. Ya toh? Enggak peduli walaupun usia antum masih muda, dikejar oleh jodoh. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu fulan dari mana? Metro, contoh ini ya. Contoh. Sedikit disesuaikan untuk kebutuhan jurnalistik ini ya. Nah, tapi berdasarkan kisah nyata. Ya, fulan dari mana? Dari Metro. Berapa lama belajar? 6 tahun. Siapa ustadznya? Fulan, Ustadz Alan, asatidzah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Subhanallah, itu luar biasa. Sudah nikah belum? Belum. Saya minta nomornya. Telepon siang-siang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bener ini fulan Abu Fulan? Iya. Ada apa Pak? Begini. Kira-kira sudah siap menikah atau belum? Dengar-dengar belum ada pasangan. Oh, enggak Pak, saya masih 18 tahun. Enggak apa-apa. Ya. Akhirnya dia penasaran. Lah memangnya anak Bapak usia berapa? 26. Ya, saya pikirkan dulu ya Pak ya. Ini kan keputusan besar. Nikah bukan setahun atau 2 tahun. Ini diucapkan oleh anak usia 18 tahun. Ya kan? Pembentukan karakter yang begitu kuat, adab yang begitu hebat. 18 tahun tahu cara menjawab. Ini enggak diajari sama gurunya, tapi terbentuk dengan karakter selama di pondok pesantren. Mohon maaf Pak, saya pikirkan terlebih dahulu, karena ini keputusan besar dalam hidup saya. Nikah bukan untuk setahun 2 tahun. Subhanallah, calon mertua kelepek-kelepek. Kita tunggu kabar baiknya ya Mas ya. Nah, kalau cuma sekali mungkin antum bisa katakan kebetulan. Lah, hari Jumat kurang lebih 8:30 datang sebuah surat. Dulu nggak ada WA, kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Surat pakai amplop yang warna coklat itu ya. Nah, dibuka. Ya, ini sang pemuda mau berangkat ke lapangan main bola ceritanya. Tahu-tahu kok dapat, nggak kenal siapa ini kan gitu ya. Agak tebel, terus dibuka sebuah nama ma'had khanifidina azani Allah wa iyyakum. Perasaan enggak pernah ke sana kan gitu ya. Dibuka, subhanallah, ada 8 lembar khanifidina azani Allah wa iyyakum biodata yang siap dipinang. Delapan lembar. Masing-masingnya Masya Allah, ini sudah hafal Quran, ini sudah bisa baca kitab, sudah mulai mengajar, ini yang diincer 18 tahun. Pas ditengok, lah kok tuwek-tuwek kabeh. Gitu ya. Tulis surat khanifidina azani Allah wa iyyakum, kirim ya kan. Ya, untuk saat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya mau fokus belajar terlebih dahulu. Ya, enggak apa-apa. Itu cuma sekedar gambaran masa depan. Syuf, gambaran masa depan. Tadi telepon 1, terus tambah 8, 9. Tidak lama setelah itu hampir setiap bulan ditanya gimana, sudah ada yang
menarik hati, la haula wala quwata illa billah. Hingga akhirnya tumbang sanibidina azani Allahu wa iyyakum pada usia 22 tahun. 4 tahun setelahnya tumbang. Ya. Yang perlu direnungkan ketika pernikahan, akdun nikah dinyatakan sah, sang mempelai laki-laki modal bonek. Mana para santri ini? Ketika akdun nikah dinyatakan sah oleh bapak penghulu, lokasinya di masjid, dilihat kurang lebih oleh 600 undangan. Semua melihat sebagai saksi perjanjian suci, akdun nikah sah. Sang mempelai laki-laki bonek. Tahu bonek para santri? Bondo nekat. Loh, maharnya gimana? Nah, ini keuntungannya. Ya. Maharnya kitab. Awalnya dalam benak calon mempelai laki-laki melihat background keluarganya yang bukan orang biasa, ya toh, wah kayaknya ini kitab-kitab Fathul Bari, ya kan, Syiar A'lamin Nubala, Musnad Imam Ahmad yang gede-gede. Ternyata yang diminta 2 judul kitab. Ya, harga masing-masingnya ketika dikumpulkan tidak sampai 50.000. Ya kan? Enggak sampai 50.000. Itulah kebetulan Ustaz. Ya, kul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha. Modalnya enggak sampai 50.000. Yang menakutkan itu setelahnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bonek, kerjaan ndak punya, ijazah ndak ada, skill berbisnis nol. Tapi dia punya kejujuran, dia punya integritas, dia punya harga diri. Ya, tepat sepekan berpesan kepada belahan jiwanya, pasangan hidupnya, Dik, engkau memang berasal dari keluarga berada, tetapi setelah akdun nikah dinyatakan sah, maka sejak detik itu tanggung jawab membiayai semua kebutuhan hidupmu ada di tanganku. Engkau tak perlu tahu bagaimana perjuanganku menghasilkan rupiah-rupiah yang halal. Yang engkau tahu, semua kebutuhan hidupmu ada yang bertanggung jawab. Saya sebagai suami tidak ridho kalau sampai ditunjang oleh mertua. Saya laki-laki berani akdun nikah, berani tanggung jawab. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Itu santri, yakinnya kuat, bukan bonek lo ya. Yakinnya kuat, tawakalnya kuat. Bismillah. Walhamdulillah, sampai sekarang nggak pernah makan batu. Walhamdulillah, yang dulunya bobotnya cuman 65 kilo, sekarang angka cantik 123. Anak-anak sehat semua, walhamdulillah. Lahir terjamin, tak lahir di becak.
Yo nggak lahir di kapal, alhamdulillah lahir normal di rumah sakit, alhamdulillah bagus rumah sakitnya, bukan bermaksud apa-apa, tahadduts bi ni'matillah. Ya, para santri jangan takut, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau punya kejujuran, integritas, harga diri, etos kerja, dedikasi, itu semua dilatih di pesantren, kalian terjamin. Jangan takut bayang-bayang rizki. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ustaz, kan tidak semuanya seperti kisah yang tadi disampaikan Ustadz. Memang iya, kisah saya berbeda Ustadz. Saya kok ditimpa kesulitan demi kesulitan, kemalangan demi kemalangan. Habis nikah ketabrak, sudah ngutang biaya walimahan, nanggung biaya rumah sakit, setelah sembuh nggak bisa langsung kerja. Gimana Ustadz? Kok beda dengan kisah yang jenengan sampaikan? Nah, ini sebagai penutup yang harus difahami, dan ini yang menyadarkan hamba-hamba Allah tentang konsep rezeki. Yang harus difahami, yang namanya rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang menetapkan. Ada yang ditetapkan kaya, ada yang ditetapkan tidak kaya. Saya tidak membahasakan miskin. Ya, ada yang kaya, duitnya banyak. Ada yang tidak kaya, duit terbatas, tapi hidup terjamin. Walhamdulillah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam 9 tempat. Lafaz ayatnya berbeda-beda tapi intinya sama. Apa itu? Kita nukil satu ayat, surat Al-Isra ayat yang ke-30. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang membentangkan rizki kepada hamba yang dikehendaki, wa yaqdir, dan yang membatasi. Ada yang diberi luas, ada yang dibatasi rizkinya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat semua hamba-hambanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, khabirun basir biman yastahiqqul ghina wa man yastahiqqul faqra. Allah tahu mana yang layak untuk kaya, mana yang memang layak tidak kaya. Itu sudah sesuai. Yang kaya memang pantas dia kaya. Dia bisa mengatur, memanajemen dengan baik. Jadi orang kaya itu enggak mudah loh. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mempertahankan kekayaannya. Kalau menghabiskan uang enggak butuh skill. Ya kan? Menghabiskan uang gampang. Mempertahankan, muter uang itu butuh skill, butuh keahlian, dan Allah berikan kepada hamba-hamba yang memang layak. Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Loh Ustaz, saya enggak layak berarti Ustaz. Saya merasa enggak kaya Ustaz, berarti saya enggak layak. Mas, kalau mau jadi layak, buat diri Anda layak. Caranya gimana Ustaz? Saya harus punya pengalaman kerja berapa tahun? Itu kacamata dunia.
Kacamata syariat berbeda. Kalau Anda ingin layak jadi orang kaya, dengarkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari sahabat Nu'man ibnu Bashir dengan sanad hasan li ghairihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Yang enggak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, enggak bakal bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Satu, Anda mau layak kaya, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Lah baru ketemu nasi sama garam terus sambel diramaikan dengan kerupuk, hilang rasa syukurnya. Apa-apaan ini? Sarapan model apa ini? Sarapan itu mbok yang bonafit, soto kah, pecel kah, rawon kah, sate kah, kambing guling. Ini menu apa? Bikin guling-guling. Anda enggak mampu mensyukuri yang kecil, yang sedikit, enggak bakal bisa mensyukuri yang banyak. Makanya enggak layak. Mohon maaf, kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Mau kaya, mau sukses, ini kuncinya. Satu, jadi orang yang pandai bersyukur. Kalau yang kecil kita enggak bisa mensyukuri, gimana dikasih banyak? Lanjutan hadisnya kata Nabi, "Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Yang enggak pandai berterima kasih kepada manusia, dia enggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita dengan kebaikan orang lain, gimana modelan kita? Kalau kita modelannya susah berterima kasih, tapi pandai mendendam, sulit untuk berterima kasih dan mengingat kebaikan orang lain, tapi pinter, jeli melihat kesalahan dan dosa kezaliman orang lain kepada kita, jangan harap layak mendapatkan nikmat yang banyak. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah enggak bisa bersyukur, sukanya julid. Nah, itu kita tetangga kok minta terus. Ya bener, enggak minta uang, minta air. Ya. Subhanallah, padahal tetangga tadi sudah sangat banyak kebaikannya, sama sekali enggak digubris. Lupa dengan kebaikan, tapi mutkin dengan dosa. Nek modelannya kama hadza, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mohon maaf, kita belum layak untuk mendapatkan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mau kaya, ada ilmunya. Para santri potensial besar. Ya, kuncinya ada dalam hadis ini. Perbesar syukurnya, kemudian pandai berterima kasih kepada orang lain. Tapi ingat, semua jatah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Para santri sekalian, buang jauh-jauh bayang-bayang rizki yang membuat kalian malas belajar. Para santri yang masih muda, saya wasiatkan kepada kalian semua, manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Urusan rizki Allah sudah atur. Antum ambil kesempatan ini sebaik mungkin menjadi hamba yang saleh. InsyaAllah rizki akan mendatangi dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum.
Apa yang tadi disampaikan bukan berarti meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ikhtiar. Ya. Kalau ada yang beranggapan santri itu cuma numpang hidup, kalau ada anggapan santri itu mental-mental menggantungkan hidupnya kepada orang, ini salah. Boleh jadi dia punya trauma dari oknum santri. Nah, ini yang perlu difahami. Oknum itu tidak mewakili sebuah instansi resmi. Satu kesalahan oknum santri bukan menunjukkan semua santri karakternya sama. Lah, kalau kita menghukumi dengan oknum, rusak semua. Kalau main oknum lo ya, rusak semua. Akhirnya jangan belajar. Kenapa? Itu ada kiai, guru melecehkan santriwatinya. Akhirnya di semua ustadz sama kayak gitu. Apakah diterima? Enggak. Itu oknum. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Santri juga demikian. Ada oknum santri misalnya, ngaku santri, dapat istri, tidak tanggung jawab. Misalnya, suruh kerja enggak mau, kerjaannya tidur. Ya, kalau melek main Mobile Legend, nanti tidur lagi. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian ada trauma. Wah, jangan cari santri. Kenapa? Santri cuman modal numpang hidup. Itu oknum. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Santri yang betul-betul baik itu yang punya karakter akhlakul karimah, potensial untuk berhasil dalam segala lini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.